Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kemarin ada yang tanya, seorang laki-laki, dia sudah bekerja selama umur 44 tahun ya. Dia sudah membangun bisnis macam-macam, pernah menyewakan mobil, kemudian bangkrut, kemudian jual beli hasil bumi, ngirim ke pasar, pernah jaya, kemudian bangkrut lagi. Ya, kemudian yang terakhir sekarang istrinya di rumah laundry ya. Tapi dia merasa bahwa hasilnya tidak banyak ya. Nah, dia bertanya kenapa bisa begitu ya. Kemudian ya saya jawab bahwa yang namanya seseorang itu ya itulah cerita klasik bagaimana seorang yang punya ambisi tinggi tapi tidak disertai dengan program pikiran yang benar di bidang keuangan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Bruce Lipton mengatakan bahwa sejak kita umur 7 tahun ya, itu di dalam pikiran kita sudah ada program pikiran bawah sadar yang diisikan ya, di mana programming pada anak-anak tadi antara keluarga orang kaya dan keluarga orang biasa itu berbeda gitu ya. Jadi seperti saya dari keluarga orang biasa ya, programmingnya adalah sekolah yang tinggi supaya nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang bergaji tinggi dan bisa kaya. Dan itu menurut Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad nonsense gitu ya. Nah, orang kaya tidak seperti itu programmingnya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, mereka yang lahir di lingkungan orang kaya, pengusaha, investor, itu punya kans kemungkinan untuk cepat kaya karena memang program pikiran bawah sadarnya sudah tepat programnya. Sedangkan di kalangan orang biasa dari pegawai, ya karyawan, usaha kecil, profesional, ya, seperti keluarga saya, itu meskipun kita berusaha keras, sulit sekali untuk bisa kaya. Karena programnya nggak benar. Nah, bagaimana sekarang cara mengatasinya? Yaitu dengan cara reprogramming ya, atau mengganti programnya. Ada dua cara, dulu dengan merantau, kemudian bertemu dengan orang kaya, kemudian diganti programnya oleh orang kaya itu ya, dengan magang bertahun-tahun, berkumpul dan lain-lain, barulah kita bisa kaya. Atau yang kedua, dengan yang program kita adakan tuh, yaitu masuk ke Good BTD, Building the Dream, kemudian mendengarkan audio terapi bawah sadar di situ, kemudian kita membersihkan mental block ya, yaitu program-program yang lama ya, dengan cara hadir di workshop namanya ya. Di situ kita belajar menghilangkan dengan self, dengan Ho'oponopono, dengan macam-macam ya. Ada diajarkan di situ. Ya. Kemudian untuk memperkuat program ATBS yang didengar 21 kali itu, kita hadir di SIV, Seminar Inspirasi dan Visi ya. Nah, kemudian teman tadi tanya, "Loh Dok, kalau gitu buntut-buntutnya kita jualan seminar?" Enggak Bapak Ibu ya. Kami tidak jualan seminar. Kenapa? Karena saya dan teman-teman pembicara itu tidak dibayar di seminar itu. Ya, kita tidak dapat honor. Jadi uang yang dari seminar itu digunakan untuk nantinya meningkatkan kinerja MSO dalam meningkatkan atau memberdayakan orang banyak. Gitu ya. Jadi digunakan untuk organisasi lah, kasarnya seperti itu. Tidak untuk kepentingan kami. Ya, jadi kami tidak menjual seminar. Kami tidak mendapatkan uangnya dari seminar ya, karena orang yang mendapatkan uangnya dari seminar cara kaya berarti tidak bisa dipakai itu cara itu ya, karena dia harus mengadakan seminar untuk bisa kaya. Nah, jadi kami tidak mengadakan seminar, saya tidak menjual seminar ya. Kemudian dia bertanya, "Dok, kalau saya misalnya masuk atau berproses di grup BTD tadi itu dan CAA atau apa, kira-kira berapa persen kemungkinan saya untuk bisa berhasil?" Ya. Nah, saya katakan secara individu kemungkinan untuk berhasil adalah 100%. Kalau Anda mengikuti semua prosesnya. Ya. Masalahnya adalah hanya sebagian kecil saja yang mengikuti semua prosesnya. Gitu ya. Mulai mendengarkan ATBS ataupun nanti hadir ke pertemuannya, itu sebagian kecil saja yang mengikuti. Bagian besar enggak. Karena memang kita dihambat oleh program pikiran bawah sadar kita sendiri. Ya, yang tidak ingin kita kaya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang terjadi. Nah, saya beruntung Bapak Ibu ya, pada saat saya berproses tahun 2004 itu,
saya ditangani oleh seorang mentor yang luar biasa, ya, Pak Ojat namanya. Ya. Jadi beliau awalnya ngetes saya, ya. Dokter butuh mendengarkan kaset ini, ya. Saya langsung beli ke Surabaya. Lagi mendengar, sampai kadang-kadang seminggu saya 3 kali bolak-balik Batu Surabaya untuk mendengarkan atau membeli kaset dan buku. Nah, kemudian beliau menyarankan saya untuk datang terus ke pertemuan-pertemuannya. Ada pertemuan mingguan, bulanan, dan lain-lain. Dan saya tidak bisa, Bapak Ibu, ya, saya tidak bisa hadir ke pertemuan karena selalu terhambat oleh pasien. Ya. Nah, padahal di salah satu kaset dari Robert T. Kiyosaki itu mengatakan bahwa kalau kita kumpul 5 tahun, ya, dengan orang-orang kaya di seminar itu, maka tanpa menjalankan bisnis yang sama pun kita akan bisa kaya. 5 tahun loh Ibu, ya. 5 tahun adalah tahun perubahan, ya. Ada pelita pembangunan 5 tahun, ya, pergantian kepemimpinan itu biasanya juga 5 tahun. Jadi Bapak Ibu perlu mengalokasikan waktu 5 tahun untuk bisa berubah. Nah, saya tidak bisa datang, tapi kemudian oleh Pak Ojat, ya, selama 2 bulan saya nyaris sulit sekali untuk bisa datang karena selalu ada pasien. Dan kemudian Pak Ojat mengatakan, Dok, buat keputusan untuk selalu datang karena itu penting. Saat itu saya belum belajar tentang pikiran dan lain-lain. Akhirnya saya membuat keputusan untuk selalu datang ke seminar, ke pertemuan. Saya berdiri di depan kaca, ngomong pada diri saya sendiri, dan langsung dites. Jadi pada saat saya mau berangkat, ada pasien mau melahirkan. Dan saya putuskan untuk saya operkan ke dokter lain. Saya minta maaf, ada keperluan yang tidak bisa saya tunda. Setelah itu Bapak Ibu, selama 2 tahun berikutnya sampai saya berhenti praktek, tidak ada gangguan sama sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang memutuskan untuk bisa berubah, lakukan sepenuhnya. Dengarkan ATBS 21 kali, kemudian usahakan selalu hadir di workshop, selalu hadir di shift. Dari mana uangnya? Dari itu, kalau Tuhan saja bisa mengatur bayi lahir supaya tidak mengganggu saya, apalagi kalau cuma acara-acara yang lain atau cuma sekedar uang supaya Bapak Ibu bisa datang, akan selalu ada. Kalau Bapak Ibu membuat keputusan dan kemudian lulus dengan tesnya, ya, karena begitu Bapak Ibu membuat keputusan, nanti dites itu, ya, mungkin tidak tahu saya tesnya apa, karena yang di atas sana itu lebih punya kreativitas dibandingkan saya. Ya, bisa saja begitu Bapak Ibu siap mau berangkat, tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak sehingga uangnya bisa dipakai. Di situ ujiannya Bapak Ibu, lulus apa enggak. Dan jangan konsultasi ke saya, Dok, saya mau berangkat ini tiba-tiba begini. Jangan, itu tes hanya untuk Bapak Ibu. Kalau seperti itu saya jawabnya biasanya, monggo silahkan. Untuk saya tidak ada masalah, untuk Bapak Ibu masalah. Oke Bapak Ibu, jadi usahakan untuk selalu hadir. Dan teman-teman yang sekarang berhasil, Pak Kosin, Pak dan lain-lain itu, mereka selalu hadir di seminar, selalu hadir di pertemuan-pertemuan yang kita adakan. Dan Bapak Ibu mungkin tidak beruntung dapat mentor saya, ya. Saya tidak bisa memaksa-maksa. Pada zamannya Pak Kosin saya masih bisa memaksa-maksa karena hanya 1 BTD waktu itu. Sekarang ada ribuan BTD, sehingga saya ya udah terserah saja. Pokoknya saya mengarahkan, Anda mau berproses atau tidak mau berproses, tidak usah minta maaf kepada saya, minta maaflah kepada keluarga Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kecewakan karena gagal untuk berubah. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mereka sudah berhasil, Pak Kosin, Pak Yanto, dan lain-lain. Bagaimana dengan Anda? Ya, semua tergantung pada Anda. Oke, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.